Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lantaran karena sebab kajian kita hari Kamis kemarin belum selesai, di bawah judul apabila Allah mencintai seorang hamba. Belum selesai kita pelajari, makanya tulisannya tidak ada pagi hari ini. Hamba-hamba yang Allah cintai, halaman ketiga. Sekedar mengingatkan bagi yang telah terlongsong memotong kuku, siapa yang ikut menjadi peserta korban tidak masalah kalau tidak tahu, dan setelah itu jangan potong sampai hewan korban disembelih, termasuk memotong bulu-bulu di badan. Sekedar mengingatkan. Yang kedua juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat setentangan kapan berhari raya itu sudah makanan setiap tahun. Jangan terlalu digembar-gemborkan. Dulu semasa tahun 90 ke bawah aman-aman saja, sebelum ada orang dari Makkah melapor-lapor pulang. Kan masalahnya semenjak orang melapor-lapor pulang, kami di sini begini-begini, dulu aman-aman saja, maka kembali sajalah aman. Fatwa para ulama berbeda-beda. Salah satunya adalah sesuaikan saja dengan matlak munculnya hilal di negeri masing-masing. Kapan hilal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zilzah, sesuaikan saja dengan negeri masing-masing. Karena tidak akan mungkin namanya ittihadul matali', menyatukan hilal sedunia, karena negeri berbeda-beda. Kalau pendapat itu yang kita ambil aman, Pak. Bila dawat tanggal 9 Zilzah, di situ kita puasa. Bila 10 Zilzah itu dia, situ raya, aman saya. Tapi kalau kita tidak amuah, ayo ikuti yang satu lagi. Kapan orang di situ wukuf, di situ kita puasa. Bila orang situ salat, di situ salat. Aman-aman sajalah. Yang saya pilihkan kepada kita semua adalah kita salat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, itu yang saya pilihkan. Jangan sampai tanggal 11, apalagi tanggal 12. Setuju? Oke. Mari kita masuk kepada lanjutan kajian kita. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, tuh mengingatkan lagi sebentar. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka jadilah pendengarannya, penglihatannya, kerjanya di bawah bimbingan Allah. Apapun yang dilakukannya pasti dia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah mencintai, itu inti kajian lampau. Yang kedua, bagaimana supaya kita mendapat cinta Allah? Dekat-dekat saja kepada Allah dengan mengerjakan atau bertakarub mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Rajin-rajin mengerjakan amalan sunnah, lama-lama Allah jatuh cinta. Kalau Allah sudah cinta, taruh semuanya. Fadilahnya, keutamanya, kasih sayangnya, ampunannya, berkahnya, taufiknya, hidayahnya, termasuk tindak tanduknya sudah berada dalam
petunjuk Allah. Nah, di antara amalan-amalan sunat itu di bulan Zulhijjah ini yang disebut dengan Al-Ashru, hari yang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namanya Al-Ashru. Di hari yang 10 ini mengingatkan itu adalah hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Hari yang paling utama untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah, amal saleh, amalan ketaatan dibanding dengan hari-hari biasa. Itu keistimewaannya. Tidak ada amalan saleh yang terbaik yang dilakukan kecuali di hari-hari yang 10. Maka perbanyaklah amalan-amalan sunat, doa-doa, zikir-zikir, istighfar dan lain sebagainya. Tetapi yang akan dikerjakan itu yang betul-betul ada tuntunannya, ada pedomannya, ada petunjuknya. Jangan mengada-ada, nanti jangankan berpahala malahan berdosa. Kesimpulan terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ada orang-orang yang dicintainya. Maka kalau kita ingin dicintai, jadilah kita orang-orang yang seperti itu. Pertama, orang-orang muhsinin. Muhsinin. Kita pelajari dulu surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 134. Ali Imran, ayat 134, halaman 67. Baca ayat 134 lah. Sebola ketua kemudian itu ancamannya. Ancaman yang paling sering keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ayat ini saja yang kita ambil, tapi sebagusnya semenjak ayat 133 supaya nyambung. Supaya nyambung kita pelajari semenjak 133. Wasari'u, bersegeralah kamu, ila maghfirah, kepada ampunan daripada Rabb kamu, dan juga bersegeralah kamu kepada jannah, surga, arduha, luasnya seluas as-samawati wal ard, langit dan bumi, uiddat, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni atau yaitu alladzina, orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan harta mereka, fissara, pada waktu lapang, waddara, maupun pada waktu sempit susah, wal kaziminal ghaiza, al-kazim, orang-orang yang menahan, al-ghaiza, marah, wal-afina anin nas, dan orang-orang yang memberi maaf atau memaafkan anin nas, orang lain. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin.
yuhibbul muhsinin. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan yuhibbu, yuhibbu, yuhibbu. Tapi yang paling banyak itu berbunyi yuhibbul muhsinin. Yang paling banyak berbunyi yuhibbul muhsinin. Muhsin itu ihsan, berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsan. Orang yang berbuat baik muhsin. Berbuat baik berarti melakukan berbagai macam hal yang berguna, yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ihsan. Tapi ihsan kepada Allah adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah, engkau beribadah Allah seakan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, fa illam, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, atau seakan-akan kau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, tapi pastikan dia pasti melihatmu. Itu ihsan. Ihsan dalam beribadah merasa selalu diawasi, dikontrol. Ini jawaban Nabi kepada Jibril. Ketika Jibril datang berkunjung ke majelis Nabi, lalu tiba-tiba Jibril muncul. Nah, salah satu yang beliau tanyakan didengar oleh orang banyak, apa itu ihsan? Nah, jawab Nabi itu, engkau sembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihatmu. Ini ihsan dalam beribadah. Bisa begitu, bisa kalau kita kuat, mantap, teguh keimanan kita kepada Allah yang maha melihat, maha mengawasi, maha menyaksikan, maha meliputi, maha dekat. Maka dibagi dua ihsan. Tingkat pertama seakan melihat Allah, tingkat kedua yakin Allah melihat. Tapi ihsan yang dimaksud di sini di ayat ke-134 adalah berbuat baik kepada sesama atau menahan kejahatan kepada sesama meskipun peluang ada. Nah, contohnya di sini sudah disebutkan, tapi kita pahami dulu semenjak ayat 133. Sari'u dulu. Sari'u diterjemahkan orang bahasa kita bersegera. Bersegeralah kamu semua kepada ampunan Allah sebelum tiba masa waktunya pintu ampunan tertutup. Kapan pintu ampunan tertutup? Ketika nyawa sudah tiba di kerongkongan. Satu. Yang kedua, ketika siksa datang. Dua. Yang ketiga, ketika matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya. Kalau ini sudah terjadi, lalu orang sadar, mengaku tobat, memana-mana, tidak diterima. Fir'aun juga tobat. Fir'aun tobat juga dia di akhir-akhirnya, tapi tidak berguna lagi. Angok sudah sampai di kerongkongan, lampiat terbenam, siksalah datang, lalu dia mengaku beriman, mengaku muslim, tidak diterima. Di makna syari'u adalah bersegera, jangan tunda-tunda. Karena kita tidak tahu yang tiga ini. Pertama, kapan nyawa kita diambil, dicabut, dikeluarkan, tidak tahu. Kalau tahu 20 tahun lagi, santai-santai saja kita. Karena tidak tahu, untuk itu jangan tertipu. Yang sering tertipu adalah orang yang sehat, orang yang masih muda, dan orang-orang yang merasa belum. Maka sering tertipu, terpedaya, lamu kematilah.
sebabnya sehat. Orang sakit saya mati lah. Uninya petangku sakit 3 bulan mati lah. Anyo namonian masak ke mati. Maka terpedaya. Kadang dokter yang mati daripada pasiennya. Yang kedua orang muda. Ijane kauninya etik nasul mati lah. Kadang dia merasa masih muda. Kok muda-muda kok. 20 tahun lampau, 30 tahun lampau kan masih muda-muda. Merasa muda. Baik orang tua yang masih merasa muda ataupun orang muda betul, sering terpedaya, tertipu, merasa lama lagi akan mati. Tidak tahu saya apakah orang muda merasa muda, apakah orang tua merasa muda yang banyak. Tidak tahu saya. Tapi biasanya yang merasa muda itu tidak orang muda. Orang tua. Karena dia masih merasa muda, belum tua, sementara yang tua-tua belum wafat, belum mati, belum meninggal, maka dia merasa lama lagi. Padahal tidak ada seperti itu janjiannya. Yang kedua, orang-orang yang merasa belum mati lagi. Karena angan-angan lama kayak dia lain. Itu jangan tertipu, jangan terpedaya, hai para pedosa. Orang yang banyak berbuat pelanggaran, maksiat, kejahatan, keburukan, kejelekan, jangan terpedaya dengan umur. Jangan janji-janjikan cepat-cepatlah taubat. Ini dah sari'u. Sari'u ila maghfirah. Karena nanti tidak terima lagi walai sati taubat, tidak diterima lagi taubat nanti kalau sudah lewat waktunya. Itu dia, maghfirah namanya. Dan tidak boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, tidak boleh putus asa daripada minta ampun. Allah Maha Pengampun. Yang tidak minta ampun sombong. Kita ulang. Yang tidak minta ampun, yang tidak tobat sombong, merasa diri tidak berdosa. Melebihi Nabi Muhammad dia. Karena Nabi Muhammad sendiri setelah ibadah pun minta ampun beliau. Setelah salat beliau minta ampun. Bahkan ketika keluar WC beliau minta ampun juga, ghufranaka ya. Beliau adalah orang yang paling sering minta ampun. Malah ketika hati beliau sedikit saja terganggu beliau langsung istighfar. Kalau ada yang tidak minta ampun, tandanya lebih daripada beliau. Untuk itu perbanyak minta ampun. Namanya aksiru. Perbanyak oleh kalian minta ampun di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Karena kita tidak tahu kapan ampunan Allah turun. Itu namanya sari'u. Satu. Wa jannatin, bersegera masuk surga. Bersegera masuk surga itu bukan berarti saya nan capek tiba di surga, tidak betul. Apa yang maksud bersegeralah apa? Ilal maghfirah dan jannah, artinya adalah kerjakanlah berbagai macam amalan-amalan ketaatan, amal saleh, bertakarub kepada Allah. Nanti kamu tiba waktu, tiba masanya masuk surga. Makin terdepan kamu dalam mengerjakan amal saleh, ketaatan atau ibadah, maka makin dulu pula masuk surga. Itu makanya as-sabiqunal awwalun. As-sabiquna fasabiqun namanya. Orang yang paling dulu juga paling dulu. Surat Al-Waqiah kan? As-sabiqun as-sabiqun. Orang yang dahulu dia dahulu, apa? Yang paling dahulu, yang sering depan dalam berbuat amal ibadah, ketaatan, berbuat kebajikan, maka dia paling dulu pula masuk surga. Kalau ingin cepat paling dulu masuk surga, maka dalam melaksanakan apapun kebajikan, nomor satu. Kalau tidak nomor satu, di depan saja. Betul.
Tidak mau nomor 1 di depan. Namanya as-sabiqun as-sabiqun. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khabiyatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja fabussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun. Sabik orang yang dahulu, as-sabiqun orang yang dahulu, artinya orang yang dahulu di dunia ini, paling depan, paling nomor 1, maka nanti dia paling dulu pula masuk surga. Untuk itu berpaculah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, surah An-Nisa, tidak usah kita buka. Berpaculah, bersegeralah kamu untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Capek mendapik, lalai ketinggalan. Itu bahasa orang awaknya. Jadi bersegera masuk surga bukan berarti bersegera langsung masuk surga. Tidak. Bersegeralah kamu melakukan berbagai macam amal. Ketaatan, ibadah. Termasuk di bulan-bulan yang masih awal-awal, Zulhijjah, al-ashru namanya. Selagi masih ada al-ashru, perbanyak amal saleh, juga perbanyak namanya zikir-zikir atau takbir mutlak. Zikir, doa, di antara zikir yang terbaik adalah baca Al-Quran. Selagi masih awal Zulhijjah. Maka siapa yang mengisi hari-hari Zulhijjah siang hari ini dengan amal saleh, berarti dia sudah bersegera untuk masuk surga. Tapi kalau sama saja harinya dengan hari biasa, berarti semua mengalih. Lengang orang tak jual beli, ramai orang tak jual beli, semua itu. Lalu yang luasnya surga itu, satu surga seluas langit dan bumi, dipersiapkan oleh Allah untuk orang muttaqin. Dan memang surga Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Untuk itu bertakwalah, karena bekal terbaik adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal takwa. Tidak ada bekal terbaik kecuali takwa. Bahkan amalan-amalan yang akan diterima adalah amalan orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang akan Allah terima amal-amal itu, amal-amal adalah amal ibadah daripada orang muttaqin, termasuk korban, termasuk korban. Walaki tetapi yang akan Allah terima at-taqwa minkum, orang yang bertakwa dan kamu. Untuk itu penting kita tingkatkan tingkatkan ketakwaan. Inti takwa, rajin-rajin mengerjakan perintah, rajin-rajin meninggalkan larangan. Itu inti takwa. Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Berusaha mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian disebutkan ciri-cirinya di sini. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga atau ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Yaitu ini sifat orang-orang bertakwa yang Allah telah persiapkan untuknya surga adalah sifatnya, cirinya yunfiquna fis sarra. Mereka berinfak, menafkahkan hartanya fisra, dalam waktu ketika lapang dan juga ketika darra, waktu susah, waktu sulit, waktu sempit. Kata-kata yunfiquna itu menunjukkan terus, tidak sekali-sekali dah. Kita ulang melihat yunfiquna itu tidak sekali-sekali dah. Tarwih.
Di mana tak taruhnya? Ini kata kerja kini namanya. Tahu kata kerja kini? Mudhari'. Fi'il mudhari' itu memfaedahkan kepada terus, sedang terus. Jadi yunfikuna orang ku tarikh bersedekah. Tiba di ladang, di parak, di kabun, ada nak dua iya. Tanaman itu tumbuh. Lihat muah membalik Quran. Membalik aku nak membalik mentun dah. Nah, halamannya. Halaman 45 Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 265. Tunggu cah. Ayat 45. Yo, tambah ampe lah. Ampe 5. Halaman 45 ayat 265. Mari kita pelajari. Masal perumpamaan alladzina, orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka, yunfikuna, selalu. Halaman 645, halaman 45 ayat 265. Lah. Alalun. Dan masal perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka selalu menginfakkan harta mereka. Di mana tak selalunya yunfikun? Yunfikun memfaedahkan kepada terus. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha' untuk mengharapkan ridha atau mencari ridha Allah, dan tathbitan, memperteguh, memperkokoh, mempermantap keimanan dalam diri mereka. Kamathal, ka seperti perumpamaan, namanya kamathal. Seperti perumpamaan jannah, kebun birabwah. Yang dikatakan rabwah itu yang terletak di daratan tinggi seperti Padang Luar, Banuampu, Singgalang, itu rabwah. Tanah-tanah yang berada di lereng bukit dan gunung itu rabwah, subur. Bingi kami dan Barado di tanah gasang dan tandus. Ada kebun di tanah tinggi, nama rabwah. Perumpamaan sebuah kebun di rabwah, di tempat yang dataran tinggi. Sen ini tanam tumbuh, saran batu sih tanam, anda tumbuh. Itu suburnya, terus kering Singgalang. Jaleka bawang membayi, bawang perai sih tumbuh, tanam tumbuh, apalagi bawang bayi. Namanya rabwah. Asabaha wabil, lalu turun menimpa kebun itu hujan lebat. Fa'atat ukulaha di'fain, maka hasilnya 2 kali lipat. Fa'illam tusibha, maka jika dia tidak ditimpa oleh hujan yang lebat, fatal, hujan gerimis saja jadilah, dia tetap akan mendatangkan hasil. Allah bima ta'maluna basir, Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan bermaha melihat. Tetangkok. Orang yang suka berinfak itu rami ndak rami orang baju abali nanano ka berinfak jo. Diknya lah suka berimpak. Ndak bara orang ni berimpak je, apalagi bara orang. Sedangkan ndak bara orang, apalagi bara orang. Kebun yang subur itu karena dasarnya sudah subur juga.
ujar labe, ujar rabeh, ujar rintia, ujan sangi limau. Itu sangi limau. Cari limau kadang, sangi limau kabui hujan. Itu penjadilah tallu, fatallu. Jika dia tidak timpa oleh hujan lebat, fatallu, gerimis saja, tidak masalah, dia akan tetap tumbuh berbuah. Umpamanya orang yang selalu berimpak seperti itu, karena dia dasarnya sudah suka berimpak. Dasar tanahnya itulah subur jauh. Asen nan tumbuh, nan ditanam tumbuh. Di udang-udang ditanam tumbuh. Paku tumbuh jauh. Jadi tiba di surat Ali Imran tadi, sarra dan darra. Baik ketika lapang, ketika susah. Tapi kalau sudah inilah hobi, suka berimpak. Karena meyakini bahwa dengan berimpak itulah nya akan berbekal, berkecil, menabung untuk akhirat. Dan yakinnya infak itu akan kembali kepada dirinya. Allah pun sudah berjanji akan menggantinya dalam kehidupan dunia dengan berbagai macam cara. Allah mengganti, apalagi nanti ada akhirat. Keyakinan itu namanya tathbitan. Ya. Pertama, ibtigha mardatillah, dalam rangka mengharapkan ridha Allah atau balasan Allah dan segala macamnya. Kemudian tathbitan, untuk memantapkan, meneguhkan, mengokohkan keyakinan mereka akan janji Allah, bahwa Allah pasti akan beri balasan, beri ganjaran, beri pahala. Dalam rangka itu tetap dia berimpak. Ini contohnya selalu berimpak. Orang seperti ini adalah ciri orang yang bertakwa. Kalau bahasa orang awakno, ma la yudraku kullu la yudraku ba'du. Ndak penuh keteh, ndak penuh keteh amal limbak nah. Ndak penuh, ndak banyak seketik nah. Yang penting satu. Yang penting lai. Kalau bisa kau nak satu korban ndak nah. Mengato membuat temani kan nah. Ndak mau temani ate pai bagaimana? Pokoknya satu tun nah. Ndak banyak seketik. Yang penting satu. Jangan sampai ndak. Itu prinsip orang bertakwa. Sebab dia akan menginfakkan apa saja yang bisa diinfakkan. Tiba di korban ndak peserta jadi pengurus nah. Mengebalo nah, mengamal layar nah, membawa pisau. Satu lagi mana satu ambil daging punya itu ndak tidak. Satu ambil daging sekian jan. Jadi prinsipnya begitu. Dia suka beramal, suka berimpak. Jangan dianggap enteng itu. Yang paling sibuk itu panitia. Kita nyoba aja. Sudah itu menentui. Awak peserta aku kan bayu juga. Sesudah tu menentui lah. Nama kuampesa sebenarnya panitia. Kalau ndak ikhlas lo panitia aku habisnya. Habis ndak? Habis. Awal panik kerja aku upek senang. Ndak kerja di kau surang aja. Begini aja. Ikhlas. Semuanya ikhlas. Masing-masing berperanan sesuai dengan yang bisa dilakukannya. Luar biasa itu. Itulah prinsip orang bertakwa. Prinsip ndak na lebih hujan. Hujan rabih pun jadi jauh. Anu ka buah jo ka tumbuh. Kuno lah hujannya. Hujan lebih. Ikolah selabih-labih Allah hujan. Bakalah golodo ke. Hendaknya rarih. Karih na pun. Karih na tangkainya ko. Nak rarih. Betul lah kyo. Rarih. Rarih. Sama mewah. Kalau lari angku namanya. Angku lari.
Kau nama betul lah, nak berdosa macam salah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah apa saja bima terhadap apa saja yang kamu lakukan Maha melihat. Allah tahu benar, Maha melihat. Sian dan susah mengeluhan, nya keluhan je. Kemudian Allah melihat, Allah tahu. Sian dan berpiriak keluhan no. Padahal ini agak jibun punya. Oh, piriaknya keluar. Cari nombor 2. Allah melihat. Allah melihatlah. Ano mentun juga prinsipnya. Dan infak apa? Infak memberikan sesuatu. Apapun yang diberikan. Kepada siapapun, berapapun, untuk apapun. Lama-lama terpakailah infakku untuk memberikan bantuan kepada orang. Apabila seseorang itu sadar dan yakin bahawa apa yang diberikannya itu untuk nojo, pasti nelok lagi hanya. Boleh yang bertanya? Itu godok. Godok pisang. Godok pisang ada yang nangui, ada yang rancak, ada yang pinju-pinju, anak kamando nama, banduan tu beko nama, beko sanjo dimakan, anak makan dulu nanongangui, nama banduan, ansanca, tak dorang nama dorang beruat dah, cuma tiba diinfak payah. Asitu butuhnya iman. Kenapa mau orang memberikan yang rancak, yang terbaik? Karenanya pahamnya, sadar itu untuk dirinya setelah mati. Sayangnya kesadaran itu timbulnya bagi sebagian orang ketika ngoklah kali cabut malaikat. Ketika tunjuk itu, laula akhartani ila ajarin qarib fa saddaqa. Ya Allah, mohon ditunda agak sekecil waktu tu, jangan dicabut nyawa amuk apa? Basedaka. Ketika itu baru tahunya bahasa nampunyo no wanyo. Punyo no nan sedekah kan. Bahasa nan dianduk no selama ko di kecil, di berangkas, di bank dan di bangsaku, termasuk nan di pinggang di puro, baru pun tak punyanya. Dia tahu isi tagihan. Di balik tagihan biasa letakkan. Basamean di situ. Kalau tahu stagin berapa penyang stagin? Lain semeter. Biar. Pakailah stagin tu balik. Seindah-indah no panduan puro. Basamean sikonya. Itu bantuan. Jadi, nang disimpan ko sebenarnya kan untuk awak aja. Tu kau nancak-nancak simpan. Bayi pak ko sebenarnya menyimpan untuk awak. Awak akan pakai, awak pengguna setelah mati. Kalau nak kita infakkan, tak punya awak dah. Ditinggallah. Jadi warisan. Kadang jadi warisan rumah, jadi warisan tanah, jadi warisan piti, jadi warisan. Kadang-kadang sangat pengak orang. Situ rayuan hebatnya berimpak situ. Karena obama kau bare orang berimpak, setan tak senang. Satiuk kau berimpak, setan mengecekan nanti kau bansai atau fakir. Ayat nan 208-nya masih situ je di bawah segini. Ke bawah memang tahu segini. Ayat 268. Segini le tahu segini. Bawah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu ya'idu
Setan itu ya'idu, menakut-takuti kamu. Yukhawifu, setan itu menakut-nakuti kamu jika kamu berinfak nanti kamu fakir. Siapa mengerjakan? Setan. Setiap kau berinfak, talinteh bisikan itu. Banyak mego, rancak banako. Kapatang, Allah lo kini, itu bisikan. As-syaitan ya'idu, mempertakut-takuti. Akan ada. Cuma kalau nak kita gubris langsung keluar aman. Tapi kalau kita gubris, ayo pikirannya. Kau nak disiko no kan? Tapi barangkali memang nak disiko. Sekolah 10 lah, tapi celik dan sebelah 2,000 nya. Tukar pengenal balik. Nak disiko kan? Orang siko elok. Siapa tu? Setan. Semua orang perengewak. Lah 10,000 saja di rumah cukup. Sengaja aku membawa uang 10,000 karena Allah untuk diinfakkan beko. Nah, sebelahnya ada loh. Tapi orang sebelah ni lah boto benar orang sebelah. Boto 2,000 dia. Wah. Balik pengenal. Ndak aku nak kaji kau mau karang-karang saya nak kaji itu. Jangan masuk lo ke kaji. Ya'idu, ya'idu yukhawifu, mempertakut-takuti kamu. Dipatakutnya nanti fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu dengan bisikan-bisikannya untuk berkeji, bakhil. Bakhil ceke itu disebut dengan keji. Keji itu bakhil tu. Orang butuh, orang perlu. Dawak lain, dah bagian kan keji. Bakhil disebut dengan fahsya, keji. Allahu ya'idu, Allah menjanjikan kepada kamu, ya'idu menjanjikan kepada kamu maghfirah, ampunan. Jika kamu berinfak, dapat ampunan dosa. Infak sedekah itu adalah menghapuskan dosa. Dan juga Allah berjanji kepada kamu untuk memberikan fadla. Anan fadla, karunia. Akan diberikannya karunia-karunia dalam bentuk lain kepada kamu jika kamu berinfak. Dan wa ma yadzakkaru, kama apanya? Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Itu salah satu ciri orang-orang muhsinin. Ciri muhsinin, dia selalu berinfak dalam segala keadaan, situasi apapun, senang atau susah, banyak atau seketik, nyolah rutin berinfak. Maka rutinkanlah berinfak. Orang orang siswa pitih ke balai ku nusak untuk mengaji buku malam. Ke balai, itu dosa nu seketik. Di nenek bo masih terbayang nenek bo ketika menampi tampian namanya. Tahu tampian? Nenek ambo ko menampi bayi Rama bunyinya. Bayi Rama. Iramanya itu dapat di Haji Midwar. Tahu Haji Midwar? Bodanga udah pernah menampi samo Irama. Bekolah habis-habis. Di kami ujuang nanti makan. Bambiak setepo berletang ke kaleng susu. Beko malam mengaji bawa ke surau. Mentun jaronya. Kalau memanglah hobi, suka berimpak. Namanya barih ganggaman. Bambiak sih gitu tak ada soalnya rusaknya. Apa? Karena sudah biasa. Maka biasakanlah infak. Itu ciri orang bertakwa.
Boleh kita kembali ke surah Al-Imran ayat 134. Tapi Al-Imran yang tadi. Alladzina yunfikuna fis sara' waktu lapang. Ad-dara' waktu sempit. Nah, itunya. Balik kaji kau. Yang kedua, al-kazimin. Kazim, orang yang menahan. Asal kata kazim itu kazmu. Melulur. Menelan. Melulur ko lai lo cik lagi yo. Melulur melepoi badan. Menelan. Mula-mula muntahlah hampir keluar. Ditahannya. Sehingga nak lepas keluar. Kalau muntah tu keluarnya nak buat bagiannya memanglah muntah. Andaikan muntah di keluarnya tak masalah. Orang pun tak berang. Orang pula tahu bahasanya muntah. Tapi ditahannya muntah. Tak maunya mengeluarkan. Karena menjaga orang keliang. Tiba dia bangih mentut. Ditahan yang bangih noko. Namanya kazimin al-ghaiza. Menahan marah. Gaiza itu murka, dia teh marah. Anang gaiza bangih sampai ke puncaknya. Tiba di darah, tiba di kakapalo. Nyanyi darah dan kemah kakapalonya. Bangkit setan dan. Tabi setan bangkit iblis. Ditahannya. Namanya kazim. Menahan marah tidak sama dengan mendendam. Kalau menendam masih adanya. Dia mencari pelampiasan. Satu saat nanti kalau bangih ditahan, tapi menahannya tidak untuk menghilangkan, tapi untuk memendam. Basuh kecil orang wak. Kecil orang wak. Dengarlah kecil orang wak itu. Tidak selesai pentau ke ladang. Ke ladang ke tarik. Dan jamua masih dan jamua sudah tu digoreng sampai ngui. Sase sekaladang lah mati baja. Tu jamua lo tu digoreng lo badarua. Pantun dandam tu. Ndak lalu dia didarik dan tanjang tu bangi menyimpan namanya hikid dam. Yang sikol kazimin menahan marah tapi tidak menendam, menahan berusaha untuk menetralkannya. Karenanya tahu kalau dilampiaskannya marah seperti itu bisa berbahaya. Bisa mengecekkan kata-kata yang tidak terkontrol, bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkendali, ditahannya marah. Kenapa? Karena Allah suka kepada orang seperti itu. Sebab nampal yang bagak, nampal yang kuat kau, nampal yang tidak bisa nak bergulak, tidak nambagak membanting orang, tapi nampal yang mampu menahan dirinya ketika marah. Namanya kazim. Al-kazimin al-ghiza. Ika tidak sembarang orang kau yang bisa begitu. Saya lihatlah orang, siapa orangnya? Itu orang mentakin lah. Orang mentakin. Kadang-kadang setan masuk. Amu ame kau dia je, atau ni suang. Betul tak ya? Amu ame kau dia je tak ya? Setan. Sabar nama. Ada yang kau dah turui senan. Ayo mah. Diturui sensenya kau dia nak sebelah, nuri. Kazim.
menahan marah. Kapan? Ketika marah itulah memuncak, diredakannya. Caranya dia menahan marah, dibacanya auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lentur. Lalu dia berwudu. Hendaknya berwudu, dibaca auzubillah, bakisannya tagak atau ditiarapkannya dirinya ke lantai, dicacahnya pipinya ke tanah, itu meredam marah. Api itu bisa diredam dengan tanah. Marah adalah api setan. Maka pudurkanlah dia dengan air, redam dengan tanah. Itu mungkin suruh buluak. Kalau orang ingin menahan marah, ya harus buluaknya. Berwudu, karena marah itu dari setan. Setan dari api. Berwudu, kemudian supaya nak tuntas, ya cecahkan pipi ke tanah. Tenangnya. Kalau marah jangan tetap barado sampai itu sebab marah ko auranya ada situ. Hawanya. Jadi kalau marah kita sudah berkisah. Awak nak orang doh. Kalau orang sudah berkisah ke pemerintah. Kalau kami marah ko di ibu-ibu payah jadinya. Kalau mau kecian dulu. Dijawab entah, dia jawab susah. Dijawab, menjawab juga dulu. Tidak jawab, tanam engkau. Apa lagi? Kau pai no? Ada yang mengecek? Kau pai tu. Tagak mesinan? Tagak mesinan? Mengihu kan? Siku je kau lah je. Asal saja. Kalau pernah mencoba boleh. Sekali-sekali coba. Kami laki-laki mentolok kena bangi. Nak jawab itu. Pabia je mesti. Alah. Dah berhenti seorang saja tenang je. Lalu dia jawab. Kazi menjadi baca auzubillah. Nabi begitu. Ada orang batangka. Di dekat Nabi istaban namanya. Tangka. Labangka konyokwa. Dia kita Nabi, saya tahu suatu kalimat apabila dibacanya hilang apa yang dirasakannya. Rasulullah, a'udzubillah. Auzubillah itu sesuatu obat yang P3K. P3K. Apa panjangnya? Enggak. P3K itu pemangi, pembaro, parabu, pemberang. Jadi auzubillah itu ubeknya. Langsung baca auzubillah. Cuma bukan auzubillah itu sebenarnya membaca, tidak sekedar itu dibaca. Marah itu setan takut dengan auzubillah. Awak baca auzubillah bukan tidak takut setan, awak ni setan tu. Adam kan auzubillah. Cobalah. Cik orang gaya sesuatu kalau bagi-bagi kau mengucap, suruhnya mengucap, gaya lah kau mengucap. Rupanya mengucap kau macam auzubillah. Auzubillah, redam dia. Itu upaya kazim namanya. Kazim itu upaya kita bukan hanya melulu marah. Baca auzubillah, pailah berurut tukar suasana. Cari tempat nak lapang. No kalau sinan jo hawonyo lagi. Baik ke buku. Lapihan. Bau luak, apa ke lekang. Pergi tempat nan hijau-hijau. Makanya tandang. Awak, kalau nak awak orang nak. Awak suka malapihannya daripada menahan. Cukup malapihan bangis daripada menahan. Saya tu. Tidak orang, tidak awak. Awak malu elok-elok saya. Lapan tu. 3, 2. Al-afin anin nas. Nam paling baik lah ke? Paling baik lah. Afin yang memaafkan orang lain. Bukan meminta maaf, memaafkan. Afin asal katanya adalah mapuh. Mapuh menghilangkan. Tahu mapuh? Mapuh tahu?
Kau mapui namanya. Menyapu. Tiba di angin menerbangkan. Afatirih. Angin, datang angin diterbangkannya lah sarap-sarap sampah-sampah. Itu nama afin. Afatirih. Diterbangkan angin. Dari asal kata itu maaf. Maaf berarti menghapus. Maaf berarti menghilangkan, menerbangkan. Anda hapus salah orang lain dia tiawa. Salah orang lain, jajok ke orang lain, dia puih dia tiawa. Diterbangkan, dilenyapkan bagaikan angin yang menerbangkan sampah. Itu nama maaf. Jadi maaf berarti menghilangkan di hati kita, menghilangkan hati kita rasa ke orang lain, orang nama masalah kawak. Tidak minta maaf ke orang tu, awak saya maafkan. So kalimatnya afin, yang memaafkan. Jadi yang memaafkan tidak butuh orang lain memintanya maafkan. Itu tindakannya memaafkan. Tidak perlu keceng ke orang. Kesalahan oleh dimaafkan satu Allahnya. Bila dia masalah kegawanya, agak susah aja. Buruknya bunyi nogau kena. Kesalahan sinan lah saya hapuskan. Kapan saya bersalah kepada kamu? Katanya. Nah, awak kalau memaafkan tak perlu keceng ke orang. Jadi orang tu minta maaf lah memaafkan. Tapi kalau kita tasingguang, talantuang, dimangkonyo, dibeginikannya, dimantunya gitu, maafkan. Kenapa kita mau maafkan? Satu, supaya Allah memaafkan kita loh. Tuh. Jika kamu memaafkan, Allah memaafkan. Yang kedua, memaafkan itu menyenangkan hati kita. Cobalah tidak maafkan orang. Tiok tak nampak, tiok tarangan namono. No banyak lo memposting badannya kini tu tiok calik tiok mengkurut tiok. Awalnya banginya postingnya fotonya kan. Jadi artinya apa? Memaafkan itu di samping Allah akan memaafkan kesalahan kita, menyenangkan hati kita, menghilangkan sakit. Mana sakitnya? Ya lalu namuhnya. Nak mau lalu. Apalagi kawan ceko bertemu menyanjuang dulu ke jona. Bertemu ya kawan isabuk nan wala banginya ke pajak tu. Isanjuang-sanjuangnya bertemu kuruk tiwa. Nang ketiga konya, iya ke masuk surga. Ayo, kalau masuk surga maafkan orang. Sebab Allah cinta kepada orang yang suka seperti itu. Namanya afin. Afin maafkan. Tidak gampang kan itu, cobalah. Mana ke gampang? Sari, surga itu sari mah. Maafnya belum. Kalau mak dino saya kok. Halo. Maaf ya mah. Kalau mak dino saya. Tujuan pertama memaafkan agar kita dimaafkan Allah. Surah An-Nur. Surah 24 ayat 22. An-Nur. An-Nur. Surah 24 ayat 22. Langsung halaman 352. Apa biaya? Halaman 352. 352. Ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu dan hendaklah mereka memaafkan
wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada saja. Ala tuhibbuna, ala apakah tidak mau, tuhibbuna tidak suka kamu Allah akan mengampunkan dosa kamu jika kamu memaafkan orang. Tetengko. Mengko. Coba simak sebentar. Semininya. Dulu Aisyah kan pernah dituduh serong. Aisyah istri Nabi pernah dituduh serong dan digambar-gembolkan serta diviralkan oleh orang munafik. Goncang dan goyang rumah tangga Nabi sebulan. Semua istri beliau dituduh berselingkuh pikuh. Sudah berselingkuh pikuh leh. Goyang, heboh. Salah satu yang ikut memviralkan adalah karib kerabat Abu Bakar. Abu Bakar itu kan apa Aisyah kok. Karib kerabat Abu Bakar itu namanya Mistah. Hebatnya Salamoko Abu Bakar yang membantu ekonomi keluarganya. Tiba-tiba ada kasus inyolonan satu tu kala naik kumbang-kumbang tu. Aisyah dituduh serong, itu luar biasa. Nabi dituduh, disebar-sebarkan isu. Satulah yang menyebar-sebarkan isu kok, salah satu keluarga Abu Bakar yang salamo di Madinah, Abu Bakar yang mensubsidi kebutuhannya. Kikiro bapak jako kelipangan pajatu kikiro. Patutnya nyoma membela atau tanang-tanang yang iko anolonan Nabi. Lalu Abu Bakar stop subsidinya. Tidak dibantu oleh Abu Bakar lah. Tentu kal angkabutnya turun ayat. Janganlah sampai bersumpah wala ya'tali, dan janganlah sampai bersumpah pula orang-orang yang ulul fadli punya kelebihan di antara kamu, wasa'ah punya kelapangan hidup, untuk yu'tu tidak memberi kepada karib kerabat. Sebutnya karib kerabat Abu Bakar. Wal masakin pun miskin, muhajirin pun orang yang berhijrah fisabilillah. Hendaklah dia atau mereka memaafkan saja dan melapang dada saja. Apakah kamu tidak suka jika itu kamu lakukan Allah mengampuni dosamu? Lalu Abu Bakar maafkan, kemudian kembali Abu Bakar membantunya. Itu Abu Bakar Nabi SAW itu. Kenapa Abu Bakar mau memaafkan, melapang dada? Ayat, apakah kalian tidak mau Allah ampunkan dosa kalian? Jadi intinya, kenapa kita memaafkan orang lain? Allah akan itu menggerakkan. Kalau tidak, malah itu jadi. Jadi inti memaafkan itu adalah karena Allah akan memberi balasan dengan memaafkan. Jika kamu memaafkan, dimaafkan. Jika kamu berlapang dada, maka kamu akan dapat pula kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat. Nah, orang yang mampu memaafkan lain namanya afin. Orang yang memaafkan. Bagaimana supaya kita dimaafkan Allah, maafkan orang lain? Kau kita baca dalam salat ke? Rabbi fili warhamni alai wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani, maafkan aku. Jadinya Allah, tapi maafkan orang lain. Kalau itu tidak bisa ya Allah. Kalau itu syaratnya tidak bisa. Afini, beri aku afiat, wa'fu'ani, maafkan aku. Jadi memaafkan insyaallah, tapi maafkan orang lain. Adulai. Yang nomor lain.
Ini nak dimaafkan Allah. Kenapa kita nak maafkan orang lain? Ya kalau bahasanya angku mengecek tentu ya mengecek mungkin juga. Kan mengecek mungkin juga. Cek. Memang sehari memaafkan orang. Mengecek itu gampang. Allah nak menyuruh mah pi sari je. Bang kata you cubalah nak sari. Sudah itu tungkai ni cibiannya. Tungkai ni wak icibian wak nampunya wak ilariannya. Sudah ni kecek-keceknya korang mengko perangai wak. Kan banyak kemahan lah. Jadi kalau ndak iman dah ndak maaf. Kalau ndak iman dah awak dikhianatinya, awak dicuranginya, awak dipergunjiannya, mengko begini. Cuma mengadang nak ular bentuknya, lama sini minta maaf, ndak bisa dah. Ini kalau ndak iman namanya dua, nah, kan ndak bisa dah. Tapi orang yang bisa, itu sifat orang yang bersegera masuk surga. Api nanti nas. Ujungnya apa? Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbaik, ihsan. Ciri orang yang berbaik itu juga. Cirinya adalah suka membantu orang berinfak. Kan ihsan baik-baik. Menahan marah. Sehingga marah sekutu tak celaka orang. Tidak sengsara orang, tidak bangi. Kemudian memaafkan orang. Itu berbuat baik kepada orang tu. Allah cinta kepada orang yang seperti itu. Kalau Allah sudah cinta, ya Allah umumkan kepada malaikat. Kajian lampau ya. Dipanggil Allah malaikat Jibril. Saya cinta kepada Sanu. Mereka pun cinta pula. Lalu diumumkan kepada semua malaikat bahwa Allah cinta kepada si fulan. Kemudian diumumkan pula kepada malaikat yang ada di bumi. Allah cinta kepada fulan. Jadi di langit cinta, di bumi cinta. Siapa yang Allah cinta? Muhsinin. Orang yang suka berbuat muhsin, berbuat baik. Cirinya suka membantu, melapangkan, meringankan, menolong. Namanya infak. Lalu menahan marah. Jangan pamangih, jangan pamberang, jangan perabo. 3 juga. P3K namanya. Pamangih, pamberang, perabo. Turunan tensi. Bagaimana kalau marah? Marah boleh. Boleh. Kalau lah saatnya marah, nak marah, aku namanya dayus. Tapi marah ditampeknya. Marah di keadaannya harus kita marah. Kalau harus marah, nak marah, awak dayus. Tiba di kami laki-laki kuah, tunggal salah, tu kamilah sarawai kodeknya lah. Kami itu di Minang tak? Kan kodek ni kodek aja. Sebabnya lah patut bangi, tak bangi. Mengaliwi sana. Di celeriang ni bini na mengeliwik sana. Anak udah kan ada kepada son. So suruh sudah surang ni. Terbalik. Ala pudua sing untuk apa? Tapi kau nak kaji nak kau? Tidak kaji tu. Baru yang ketiga memaafkan. Allah mencintai orang yang muhsin. Satu muhsin. Iya. Maka suka-sukalah, sering-seringlah, dan senang-senanglah untuk obek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan meremehkan yang kecil-kecil. Bahkan yang kecil-kecil itu yang dapat mengantar orang ke surga. Ihsanku intinya beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Saya akan melihat Allah, atau yakini Allah melihat kita, dan bergaul dengan manusia dengan sering berbuat baik kepada mereka. Itu intinya ihsan. Kita ulang, intinya muhsin itu adalah
Orang yang ketika beribadah, berbuat taat kepada Allah, dia akan melihat Allah, dan dia yakin Allah pasti mengawasi melihatnya, sehingga ibadahnya baik. Berarti orang yang membaikkan ibadahnya, karena merasa diawasi. Yang kedua adalah orang-orang yang apabila bergaul dengan orang banyak suka berbuat baik. Di antara bentuk kebaikan itu suka berinfak, memaafkan, menahan marah dan menahan marah dan memaafkan orang lain. Itu satu. Ketua. Kemudian sebagai penutup ditekankan balik tentang istighfar. Sari'u. Dalam surah lain namanya sabiqu, 2. Dalam surah Al-Hadid surat yang ke-58 bunyinya sabiqu. Abeda sari'u yasabiqu. Kan ada waktu 2 minit lah. 2 minit lah kata. Al-Hadid surat yang ke-57 ayat nangka sekian. Ayat nangka 21. Al-Hadid surat 57 ayat 21 halaman 540. Ayat 21. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum. Ujungnya sama. Sabiqu, berlombalah kamu untuk meraih ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah dia karunia yang Allah berikan kepada siapa yang suka, dan Allah mempunyai karunia yang sangat agung. Intinya sabiku itu adalah musabaqah. Musabaqah itu berlomba, saling dahulu. Jadi saling menduluilah, saling berlombalah kamu meraih 2, meraih ampunan dan meraih surga. Beda dengan saling ko jangan selambek je, jangan berkulai, jangan janji je, biko mati tiba. Jangan siang kabisua je, biko tiba sepatokah mati wa. Itu saling. Jadi beda saling jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda saling. Kalau sabiku berlomba bersaing, kedua-duanya kau buangkan. Jika buangkan kedua-duanya, menggabung kedua-duanya, jangan berkolai-kolai, cuy tiap jauh pulang sanjo jo, cepatlah, paculah, bersaing, berlombalah. Beko dulu mati tibo, awak tidak sempat minta ampun, tidak saat tepat. Mentun ke jiwa. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Hari Senin kita ndak ngaji. Orang nan salat raya hari Senin. Ayo. Hari Selasa tindak kita di Epicenter Kor Ndabiah. Korban. Hari Rabu hari balai. Hari Kamis ngaji, insyaallah. Ngaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.